Sekali lagi shalom, selamat pagi. Haleluya. Yuk Bapak Ibu Saudara, kita berdoa sama-sama. Bapa, terima kasih buat hari ini Engkau baik bagi kami. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, karena Tuhan menyertai kami, Tuhan memberkati kami. Dan pagi hari ini biar kami selalu merasakan penyertaan-Mu, kebaikan-Mu melimpah di dalam hidup kami. Sebab janji-Mu seperti fajar yang mengalir, yang Engkau nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Boleh kita berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Allah kita yang hidup. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak
janjinya, percaya akan kasih-Nya. Oh Yesus, segala yang terbaik telah Kau sediakan. Takkan takut berjalan bersamamu, sebab janji-Mu kan digenapi. Kami mau percaya Yesus. Dalam setiap kekurangan-Mu, dalam setiap kelemahan-Mu, tetaplah menyembah Dia, tetaplah memuji Dia, sebab janji-Nya seperti fajar yang tak pernah terlambat bersinar. Oh Yesus, Dia Tuhan yang memperhitungkan iman kita sebagai kebenaran. Dia ingin setiap kita tinggal di dalam Dia. Kami bersyukur Tuhan. Kau baik bagi kami. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari angkat tanganmu, katakan, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam
Janji-Mu itu terhormat Tuhan, sungguh bernilai dan berharga bagi kami. Meskipun hidup kami harus berjuang, tapi kami mau berjuang bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya akan janji-Mu. Kami boleh tidak memiliki apapun di dunia ini, tetapi selagi kami masih memiliki janji Tuhan, kami akan terus berjuang bersama dengan Tuhan. Kami tidak akan menyerah. Kami tidak akan lemah di dalam iman kami. Kami mau tetap di dalam dan tinggal di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami mau bersama-sama datang kepadamu pagi hari ini. Berkati setiap kami di dalam waktu yang singkat ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Katakan sama-sama, amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Iya, saya ucapkan shalom dan selamat pagi. Ya, memang tadi kita sempat saya terlempar ya. Itulah luar biasanya. But it's okay. Kita tetap terus datang sama Tuhan. Pagi hari ini dalam waktu yang singkat, izinkan saya ingin men-sharingkan firman Tuhan ya, yang terambil di dalam 2 Yohanes pasal yang pertama. Ya, 2 Yohanes pasal yang pertama ayat yang keempat. God is good all the time. And all the time God is good. Nah, kita lihat di sini, tetaplah di dalam ajaran Kristus. Ya, kita lihat di sini. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Perintah Tuhan Yesus, ya, waktu itu Tuhan menuliskan, memberitakan perintah baru kepada para murid-muridnya, agar para rasul ini memberitakan kepada yang lain, yaitu apa? Supaya setiap kita saling mengasihi. Wah, ketika kita mendengar kata kasih, mengasihi, ya, terbesit di otak kita adalah kasih pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati, kasih pasti memaafkan, kasih-Mu Tuhan. Ya, dan kita nyanyi, ajarilah kami ini saling mengasihi. Betul? Ya, Bapak Ibu Saudara, memang kasih itu kita dituntut seperti Tuhan, supaya kita memancarkan kasih-Nya ya kepada orang lain, agar orang lain melihat kehidupan kita, mencerminkan Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya mereka dibawa kepada Tuhan dan diselamatkan. Ya, kita lihat di sini. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Namun di dalam hal ini saya mau sampaikan bahwa bagaimana mungkin kita akan hidup di dalam kasih kalau kita tidak percaya kepada Tuhan. Dan bagaimana mungkin kita bisa saling mengasihi kalau kita tidak punya kasih. PR setiap hari buat kita adalah kita harus hidup dan tinggal di dalam kasih. Dari kesemuanya ini, ya Bapak Ibu Saudara, perikop di atas mengatakan bahwa tetaplah di dalam ajaran Kristus. Kalau kita tidak tetap di dalam ajaran Kristus, kita tidak akan bisa memiliki kasih. Semuanya yang akan kita lakukan adalah memiliki kedagingan yang begitu kuat. Nah ini Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu ketika kita hidup di dalam kasih,
Ketika kita ingin mengasihi, kita harus punya kasih. Artinya kita penuh dulu, baru kita bisa mengasihi. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi tanpa kita memiliki kasih? Itu adalah pernyataan yang harus kita terima, Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutkan ayatnya. Ayat yang ke-6 berarti ya. Dan inilah kasih itu, bahwa kita harus, bukan ya, 7 ya. Oke, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Lah, apa hubungannya? Kan jadi pertanyaan, apa ya hubungannya antara antikristus, antara penyesat dengan kasih? Kenapa Rasul Yohanes menuliskan hal seperti ini? Apa sebenarnya yang diilhamkan Roh Kudus kepada dia? Kita lanjutkan supaya kita lebih jelas. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Ingat, Allah Bapa adalah kasih. Allah adalah kasih. Yesus adalah kasih. Dia datang ke dunia ini untuk memberitakan kasih Bapa. Amin. Dan kasih Bapa sudah diberitakan bagi dunia ini. Dia sangat mengasihi manusia. Ya, dia menanggung semua dosa-dosa manusia. Dan dia mati, disalibkan, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, dan dia naik ke sorga dan kembali menawarkan keselamatan cuma-cuma itu kepada manusia. Barang siapa yang mau menerima, ya, dan mau menerima itu secara cuma-cuma, mereka akan diselamatkan. Mereka akan diselamatkan, Bapak Ibu Saudara. Namun saya ingin memberitahukan, selama kita di bumi, kita harus berjuang. Untuk masuk ke sana, kata firman Tuhan, kita harus berjuang. Nah, ini tentang kasih. Tetapi masalahnya di seluruh dunia sampai hari ini pun para penyesat masih berkeliaran. Bahkan saya mau katakan mereka seumpama singa, ya, yang mengaum-ngaum. Jangan sampai mereka menelan setiap kita. Pagi hari ini saya harus memberitakan bahwa kasih Tuhan ada bagi setiap Bapak Ibu Saudara. Kasih Tuhan bekerja di dalam Bapak Ibu Saudara. Ada benih ilahi yang Tuhan tanam di hatimu. Itu yang harus kita kembangkan. Mengasihi, untuk belajar mengasihi harus disengaja. Harus disengaja. Ketika kita bilang, Tuhan ajarilah kami untuk mengasihi, mungkin Tuhan memberikan, kemungkinan besar Tuhan memberikan musuh atau orang-orang yang membenci hidup Bapak Ibu Saudara. Mereka iri dengan Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak suka dengan Bapak Ibu Saudara. Itu dia. Ya. Ini coba layarnya bersama-sama saja biar enak. Kita harus tahu ketika kita mengasihi, kita tinggal di dalam Tuhan. Ketika kita tidak mengasihi, nah itu cek. Kemungkinan besar bisa jadi kita termakan omongan setan yang menghasut, yang memprovokasi kita. Kalau kita sampai sulit untuk mengasihi, kemungkinan hati kita masih perlu dipulihkan. Tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Yang penting kita mau melangkah untuk kita dipulihkan. Bapak Ibu Saudara, ya, ada banyak orang yang mungkin tidak suka dengan kita, tidak suka dengan apa yang Bapak Ibu Saudara kerjakan. Itu juga nggak jadi soal. Yang penting respon kita benar. Respon kita menentukan masa depan kita. Respon kita menentukan apa yang akan kita lakukan ke depan. Mari Bapak Ibu Saudara, dalam waktu yang singkat ini, jangan sia-siakan hidup kita. Sebab apa? Kalau sampai kita, ya,
tidak mengasihi, kita tidak tetap dalam ajaran Kristus. Rasul Yohanes menekankan Kristus tentang hukum Kristus, yaitu adalah kasih. Memang tidak mudah mengasihi musuh. Memang tidak mudah mengasihi orang yang membenci kita. Tetapi saya mau kasih tahu, ketika kita melakukan hal itu, ya, kita tetap di dalam ajaran Tuhan. Contohnya begini, nggak usah muluk-muluk. Ada orang yang nggak suka dengan kita, ya udah, kita datang sama dia misalnya. Kita tahu dia, apalagi dia keluarga kita. Bawa buah ke, nah, kasih buah ke, ya, buah apa aja nggak apa-apa. Tapi kalau saya bilang, ya buah apa aja lah, ya kasih. Dia terima atau nggak terima, tenang aja, dimakan kok nanti. Bawa cake, taruh, shalom, taruh aja. Bawa apa lagi, ya kan? Sop B2, masak Bapak Ibu Saudara. Kok enggak beli, kasih aja, shalom, ya kan? Nanti lama-lama dia akan lihat, kenapa ya? Saya sudah benci sama dia, tapi kok dia masih baik sama saya? Ya, kasih itu memang harus disertai perbuatan, enggak hanya bisa di mulut Bapak Ibu Saudara. Simpel aja, karena begini, di belakang kita ada tulisan, kami diajarkan, di belakang kita ada tulisan, setiap orang ada tulisan, mohon maaf mengganggu perjalanan Anda, karena saya sedang dalam perbaikan. Kalau jalan-jalan raya sedang diperbaiki, mereka bilang apa? Mohon maaf, jalan sedang diperbaiki. Setiap kita ini lagi diperbaiki Bapak Ibu Saudara. Istrimu lagi diperbaiki, suamimu lagi diperbaiki. Semua kita lagi menuju bengkel. Ya, kita lagi di bengkel ini. Saya sudah sampaikan bahwa gereja kita ini adalah kapal perang. Kita bukan kapal pesiar yang menghibur semua umat, enggak. Kita kapal perang yang siap berperang bagi Tuhan. Mungkin sepintas kapal kita belum besar, setia aja. Kalau kita setia, Tuhan akan mengajarkan memakai. Tuhan tuh sekarang begini, saya dikasih hikmat sama Tuhan. Seperti kapal kita itu belum besar, tetapi cukup untuk kita. Ya, tetap ada di situ tempat istirahat kita, kita masih bisa makan, dan kita punya senjata yang cukup. Tetapi ada kalanya jam-jam tertentu dalam satu hari, Tuhan mengajarkan kita untuk memakai senjata-senjata yang mutakhir. Tuhan sedang melatih kita untuk memakai senjata-senjata yang mutakhir, senjata-senjata yang besar, senjata yang serba komputerisasi, senjata yang tinggal klik dan kita tahu target-targetnya. Walaupun kapal kita masih sedang, belum besar Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sudah siap dan kita lulus ujian, maka kita akan dipindahkan dan Tuhan akan memberikan kapal perang yang lebih besar. Katakan amin. Di sini apakah Bapak Ibu Saudara sudah siap? Nah, cek dulu. Saya sudah mulai belum ya untuk mengasihi? Yang di YouTube juga perhatikan ini. Saya sudah mulai belum ya mengasihi? Minimal Bapak Ibu Saudara, mengasihi itu minimal engkau berdoa bagi musuhmu. Engkau berdoa bagi orang yang tidak suka denganmu. Engkau berdoa bagi mereka yang mencibirmu, yang menyinyirmu, yang apalagi terserah. Berdoa. Tuhan berkati mereka. Jangan doakan Tuhan ambil nyawa mereka. Jangan. Tuhan biarlah dia berubah Tuhan. Engkau mengasihi dia. Ya, biar dia berubah. Tapi jangan dilanjutkan. Kalau dia nggak mau berubah, ambil saja nyawanya. Ya jangan begitulah. Ya, jangan bentar-bentar ambil nyawanya, bentar-bentar ambil nyawanya. Nanti menandakan hati kita itu kayaknya sembuh sih, tapi ternyata masih meradang, masih merah gitu. Ayo, kesembuhan itu bisa kok kita bekerja sama dengan Tuhan. Tuhan memberikan kesembuhan buat kita, lah kitanya harus
seia sekata dengan firman, katakan amin. Nah, ini hubungannya dengan para penyesat, Bapak Ibu Saudara. Artinya mereka tidak memiliki kasih. Antikristus tidak memiliki kasih. Apalagi kalau mereka datang ke rumahmu, jangan diberi salam. Ya, jangan dibalas salamnya. Loh, kok bisa? Kita lihat ayatnya nih. Kita baca sama-sama. Setiap orang, ayat yang ke-9 tadi ya, dari 2 Yohanes pasal pertama. Ayat yang ke-9, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus. Oh, ayat yang ke-10, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini tentang kasih, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Nah loh, sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Nah loh, artinya kalau ada penyesat, ya, ada saksi-saksi yang lain di luar Yesus, yang tidak percaya kepada Yesus, yang tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan diberi salam. Artinya kalau dia datang ke rumah, dia bilang begini, Salam alaihim misalnya. Dan kita tahu dia siapa. Ya kita gini aja, diam aja udah. Diam aja udah. Katanya nggak boleh beri salam loh. Loh ini secara gamblang nggak usah beri salam. Apalagi jangan menumpang di rumah kita. Tapi Pak, kita kan harus saling mengasihi. Tapi Rasul Yohanes mengecualikan para penyesat, supaya engkau tidak mendapatkan upah di dalam kejahatannya. Karena dia ingin menyesatkan bukan hanya dirimu, tetapi juga seluruh keluargamu. Kalau saya boleh mengartikan lagi, jangan sampai kita membaca buku-buku yang menyesatkan. Buku-buku yang membuat kita berpikir kosong. Itu nggak boleh. Ya. Seperti ada suatu gerakan di Indonesia ini yang katanya olahraga, tetapi dia ingin mengosongkan pikiran. No, saya mau kasih tahu, Tuhan Yesus, Alkitab tidak pernah mengajarkan kita untuk mengosongkan pikiran. Tidak pernah. Tetapi yang Yesus ajarkan, yang lebih tepatnya yang lebih Alkitab ajarkan kepada kita apa? Firman Tuhan ajarkan, segala yang baik, segala yang sedap didengar, patut dipuji, pikirkan semuanya itu, bahkan setiap saat. Kalau ada mungkin orang di rumahmu atau anakmu sampai tersesat membaca buku dan merenungkan buku-buku yang tidak benar, ya, atau menghidupi nilai-nilai yang tidak benar, yang tidak sesuai firman, berdoa bagi mereka. Bahkan engkau boleh memarahi mereka supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Jangan sampai, Bapak Ibu Saudara, karena teman saya pernah coba-coba baca buku yang menyesatkan, seperti Saksi Yehova, seperti gerakan-gerakan yang seperti yang lainnya, ya, jangan. Akhirnya dia terjerumus ke dalam situ, imannya goyang. Kalau iman Bapak Ibu Saudara masih goyang, tandanya kalau suka masih goyang adalah kalau dapat masalah suka komplain. Itu imannya masih mudah goyang. Nggak usah baca buku seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Nggak usah. Ya, ini saran dari kami para hamba-hamba Tuhan. Lebih baik banyak baca firman aja udah. Ya. Jangan sampai baca buku lain sampai 30 halaman, baca Alkitab cuma 1 pasal. Lah, masih kurang dong. Ya. Yuk, banyak baca firman. Itu lebih baik. Dengan terjemahan lain juga nggak apa-apa. Ya. Ada di sini yang berani membaca firman dengan bahasa Inggris? Bagus, Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena pemahaman makna bahasa Inggris itu lebih dalam. Tapi nggak apa-apa, yang penting baca firman ya. Supaya kita tinggal di dalam Tuhan. Kita tahu kalau Alkitab itu diperas, intinya adalah kasih Tuhan adalah abadi. Kasih Tuhan begitu besar. Itu yang terutama dari ajaran Kristus. Kalau penyesat itu datang, itu akan membuat Bapak Ibu Saudara akan tidak mengasihi. Jangan sampai kita mau disesatkan oleh orang-orang tersebut. Mari biarlah hari ini
Kita menyadari bahwa kita perlu tinggal di dalam kasih Kristus. Biarpun mereka tidak ramah kepada kita, mereka tidak mau taat mungkin ya. Apalagi mungkin ya jemaat ada yang gak mau taat, ada yang lari. Saya bilang kemarin kepada istri saya. Dan istri saya juga setelah doa peperangan, saya juga setelah doa Bapak Ibu Saudara, kami mendoakan, rutin mendoakan Bapak Ibu Saudara. Sebutkan satu persatu namanya, bawa dalam doa. Ya, lihat di grup namanya, didoakan, ditumpang tangan. Baik yang di grup gereja maupun di AMD. Minimal itulah bentuk kasih kami lewat doa-doa kami. Lewat apa yang kami lakukan kepada jemaat Tuhan. Kami tidak mau kehilangan kesempatan untuk mengasihi. Nah, oleh sebab itu saya bilang sama istri saya, yang saya dapatkan adalah ketika mereka yang meninggalkan kasih mula-mula sebagai buah pelayanan kita, suatu saat mereka akan datang kembali. Mereka akan menyesali dan mereka akan bertobat. Oleh sebab itu kita tetap berperang dan berdoa bagi mereka. Istri saya juga bilang, Pastor Eni juga bilang, iya, setelah saya membaca buku tentang peperangan ini, saya pun semakin diberkati. Ya, makanya doanya makin kencang Bapak Ibu Saudara. Ya, dia tidak membiarkan sedikit pun waktu itu berlalu begitu saja. Itu menjadi memang tugas. Tetapi ketika kita mendengar kesaksian ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, ayo kita mengarah ke sana. Supaya Bapak Ibu Saudara bertumbuh dan berbuah. Sebuah pohon tidak mungkin hanya diam saja untuk bertumbuh dan berbuah. Dia akan mencari air. Dia akan mencari air. Dia akan bertumbuh. Dia akan mencari sumber air. Sampai dia dapat semua nutrisi di dalam tanah itu. Dia serap dengan baik dan dia mengeluarkan pertumbuhannya dan dia bisa menghasilkan buah-buah. Saya yakin dan percaya pagi hari ini kita mau bersama-sama tinggal tetap di dalam ajaran Kristus. Katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa bersama-sama pagi hari ini ya, sebelum kita nanti yang ada di Palangkaraya ya. Tentunya kita mau Komsel Padang ya. Bapak Ibu Saudara yang di luar sana tetap bersukacita hari ini, selamat bekerja. Jangan sampai kita kehilangan kasih Kristus. Minimal walaupun sempat kita rasanya gedek banget sih di hati, tapi ayolah kita berubah. Ayolah kita berubah. Biarkan itu ya menjadi proses buat kita. Biarkan itu Tuhan yang menegur orang itu. Biarkan Tuhan yang beracara pada dia. Suatu saat mereka akan melihat kita punya kasih tidak main-main. Kita punya kasih yang kualitasnya terbaik. Nah gitu ya, kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Nanti Pastor Eni yang akan berdoa syafaat. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling memaafkan. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling memaafkan. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu
kudus tiada batasnya. Berikan kami pengertian, ya Tuhan, bahwa suatu saat semua kami akan ditelanjangi di hadapan-Mu. Kami tidak mau menyia-nyiakan hidup kami. Pagi hari ini, mari Bapak Ibu Saudara yang mau berkomitmen untuk mengasihi dan belajar mengasihi, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Lihatlah Tuhan, kami mau berkomitmen untuk belajar mengasihi. Kami mau mengasihi, kami mau mengampuni, kami mau mendoakan mereka, musuh-musuh atau orang-orang yang membenci kami, entah tanpa sebab atau dengan sebab. Kami mau mengasihi mereka. Pagi hari ini kami mau berkomitmen Tuhan. Minimal kami mau berdoa bagi mereka. Ajari kami untuk mengasihi. Kami mau Tuhan belajar untuk mengasihi. Kami berdoa bagi musuh-musuh, orang-orang yang membenci kami, orang-orang yang gak suka dengan kami. Kami berdoa, kami melepaskan berkat untuk mereka di dalam nama Yesus. Kami melepaskan berkat untuk orang-orang yang mungkin tidak menyukai pelayanan ini. Kami memberkati mereka di dalam nama Yesus. Biarlah mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Biar mereka mengalami kasih setia Tuhan. Kami masih berharap kepadamu Bapa. Kami percaya Engkau pasti akan menolong mereka, menyelamatkan mereka dari rasa kebencian dan iri hati. Biar mereka diselamatkan dari api yang kekal. Sebab Engkau masih tidak suka, Engkau paling tidak suka dengan orang-orang yang iri hati, yang dendam. Kami berdoa Tuhan, dalam nama Yesus, kami hanya bisa memberkati mereka dari jauh. Mungkin ada di antara kami yang belum siap untuk bertemu dengan orang-orang tersebut. Hamba berdoa, berikan kesempatan kepada setiap kami untuk berjumpa dengan mereka, dan kami mengasihi mereka, bukan hanya dengan mulut, tapi dengan perbuatan kami. Bapa, suatu saat kami tahu kami akan ditelanjangi di hadapan Tuhan. Engkau akan tahu Tuhan ketulusan kami. Engkau akan tahu ketulusan mereka. Hamba berdoa, biar kami tidak membalas yang jahat dengan jahat, tetapi kami membalas yang jahat dengan kebaikan. Dan kami berdoa Tuhan lewat firman-Mu ini, setiap orang-orang yang ingin menyesatkan kami, biarlah mereka melihat kemuliaan Tuhan di dalam nama Yesus, dan kami aman, dan mereka bertobat oleh karena kemuliaan Tuhan menyinari hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami hamba berdoa, biarlah setiap umat-umat-Mu dijauhkan dari setiap para penyesat-penyesat. Kalaupun mereka harus bertemu, biarlah mereka tetap kuat dalam iman mereka, dan mereka tidak memberi salam kepada mereka. Bapa, karuniakan kepada anak-anak-Mu di tempat ini untuk membedakan roh, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Ini kami mengucap syukur kepada Tuhan. Biar hari ini Tuhan menolong menopang kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Silakan Pastor Eni. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati kita mau mengambil sikap berdoa di hadapan Tuhan. Urata karalabashanda karalabata karalabashanda. Yaralabata karalaba hurata karalabashi karalabata karalabasanda. Ikaralabata karalaba hurata karalabasanda yaralabasi karedededede. Oh rabata karalabasanda yaralabasi karalaba karalaba huralaba karalabasi karalabata karalaba. Berikan kami api doa-Mu ya Tuhan. Berikan kami urapan doa-Mu pada pagi hari ini. Setiap kami mengambil tanggung jawab untuk berdoa syafaat, menjadi pendoa-pendoanya Tuhan. Ikaralabata karalaba sanda hurata karalaba. Urapi setiap kami hurata karalaba sanda huralaba yaralaba sikaralabata karalaba sanda. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Bapa. Kami mengucap syukur oleh karena Tuhan mengasihi kami. Kami percaya kasih-Mu Bapa lebih dari segalanya. Engkau sudah memberikan kasih-Mu kepada kami. Oleh sebab itu biarlah
hati kami senantiasa dipenuhi oleh kasih Kristus, agar kami bisa melakukan, bahkan kami boleh mengasihi orang-orang, bahkan mengasihi musuh kami. Kami minta kasih-Mu mengalir di hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kasih-Mu akan memampukan setiap anak-anak-Mu untuk mengasihi orang yang bersalah, untuk mengampuni, untuk memberi, untuk melayani, bahkan mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersatu hati, kami membawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami memberkati Indonesia. Diberkatilah Engkau Indonesia. Biarlah kiranya damai sejahtera Allah mengalir atas bangsa kami. Berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami, ampuni bangsa kami Tuhan. Kami percaya Indonesia ada dalam kendali-Mu Bapa. Engkau mengasihi bangsa ini. Bangsa ini ada dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu, bahkan kondisi-kondisi yang sulit ke depannya, kami percaya Indonesia tetap diberkati, lumbung-lumbungnya tetap penuh ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Berkati perekonomiannya, berkati keuangannya, berkati pemerintahan yang ada Bapak, presiden, wakil presiden, bahkan staf-staf yang ada, para menteri, para wakil-wakil rakyat. Tuhan, pakai mereka, berikan mereka hikmat, kekuatan yang daripada Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau memberkati juga keamanan di bangsa kami. Berkati di dalam nama Yesus, berkati di dalam nama Yesus. Bapa, kami berdoa Bapa, dari Sabang sampai Merauke, setiap pulau-pulau, setiap provinsi, kabupaten, bahkan kota-kota boleh mengalami lawatan Tuhan, boleh mengalami lawatan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, bangkitkan setiap anak-anak Tuhan yang berdoa bagi bangsa ini, karena kami percaya doa orang benar sangat besar kuasanya. Kami percaya Engkau pegang kendali bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami saat ini berdoa juga Bapa, bagi kota di mana kami berada ya Bapak. Kami melepaskan berkat bagi kota kami Bapak. Di dalam nama Yesus, diberkati pemerintahannya, diberkati sistem pemerintahannya Bapak, di dalam nama Yesus, perekonomiannya, berkati di dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, mereka yang terikat akan dosa Bapak, di dalam nama Yesus. Pagi hari ini kami berdoa setiap mereka yang terikat dilepaskan, mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang berbeban berat, Engkau berikan kelegaan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, angkat segala beban berat mereka di dalam nama Yesus. Kami percaya Bapa, setiap mereka yang haus dan lapar akan Tuhan, mereka akan dipuaskan, Kami berdoa bagi orang-orang yang sedang mencari-cari Tuhan, mereka yang tersesat, mereka yang terhilang, biarlah hari-hari ini mereka berjumpa dengan Tuhan secara pribadi di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa Bapa, bagi setiap umat-Mu yang setia mengikuti doa pagi pada hari ini ya Tuhan, Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah, ya apapun yang menjadi pergumulan mereka ya Tuhan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang jawab. Mereka yang bergumul akan pekerjaan, Tuhan bukakan jalan di dalam nama Yesus. Mereka yang bergumul akan keluarga mereka, suami mereka, istri mereka, anak-anak mereka, bahkan kehidupan perekonomian mereka. Tuhan, Engkau menolong mereka, Engkau sanggup pulihkan. Hari-hari ini kami percaya, biarlah hati setiap umat-Mu dipenuhi dengan firman Bapa, di dalam nama Yesus. Pulihkan keluarga mereka Bapa, di dalam nama Yesus. Pulihkan perekonomian mereka yang bergumul akan permasalahan dalam keluarga mereka. Tuhan angkat, Tuhan tolong, bahkan yang bergumul akan permasalahan pribadinya, Tuhan yang sanggup bukakan jalan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tolong setiap umat-Mu pada hari ini, berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati karir mereka, bahkan studi mereka. Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Pintu-pintu yang tertutup Tuhan bukakan hari ini. Pintu-pintu yang tertutup Tuhan bukakan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur. Pagi hari ini juga kami berdoa, membawa gereja-Mu
yang ada di Sungai Tatas. Kami berdoa buat pembina rohani kami, Bapak Pendeta Sumerman beserta istri dan anak-anak mereka yang menggembalakan di Kapuas Sungai Tatas. Engkau berkati mereka, Yes, berikan Lord. kesehatan, kekuatan, bahkan Amin. urapan baru, mengalir urapan yang baru, Dalam nama Bapak. Yesus. Engkau berikan, tambahkan jiwa-jiwa, Bapak. Kami berdoa, Bapak, biarlah Tuhan tambahkan jiwa-jiwa, berkati setiap jemaat yang digembalakan. Biarlah hati mereka senantiasa setia, menjadi jemaat yang setia, menjadi jemaat yang mengasihi Tuhan. Bahkan mereka senantiasa bertumbuh di dalam iman mereka. Mereka mengenal Engkau dengan benar. Mereka mengenal kasih dan firman-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur juga Bapak buat gereja-Mu, Choir Church Tuhan yang ada di tempat ini. Kami minta biar senantiasa ada hadirat-Mu, perkenanan-Mu Bapak bagi gereja-Mu. Kami berdoa bagi setiap jemaat-jemaat Bapak, apapun, biarlah jemaat-jemaat semakin setia, mereka semakin mengasihi Tuhan, mereka mencintai Tuhan, bahkan mereka hidup melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga ya Tuhan, bagi setiap anak-anak-Mu Bapak, dimanapun mereka berada, bahkan mereka yang terhilang, yang hari-hari ini kehilangan kasih mula-mula. Kami berdoa, biarlah mereka diingatkan kembali ya Tuhan. Hati mereka Tuhan berikan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Hati yang berbalik kembali ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa Bapak, bagi suatu tempat yang rencana kami akan mengadakan misi, bahkan KKR di sana, yaitu Tehang ya Tuhan. Kami berdoa bagi Tehang di dalam nama Yesus. Kami berdoa agar Tehang diselamatkan bagi Tuhan. Tehang diselamatkan bagi Tuhan. Kami berdoa biarlah malaikat-Mu mendahului ya Bapa untuk pelayanan ini. Kami patahkan setiap roh okultisme, roh penyembahan berhala, orata karalaba sandaya ralaba sikaralaba, pesta pora dan kemabukan, pergaulan bebas, orata karalabasana, ikatan narkoba, kami ikat patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, kami percaya dibukakan jalan untuk terjadi kegerakan rohani. Lawat Tuhan, lawat Tehang bagi Tuhan, bahkan Tangkiling, bahkan daerah-daerah sekitarnya Bapak. Kami percaya dilawat Tuhan akan terjadi kebangunan rohani. Kami minta jiwa-jiwa diselamatkan, dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih, ini adalah waktunya untuk penuaian jiwa-jiwa. Kami minta dibukakan Bapak, bahkan pelayanan di sekolah-sekolah, dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Kami minta dibukakan pelayanan itu Bapak, dibukakan bagi kami Bapak, sehingga kami boleh masuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik tentang Tuhan, bahkan lawatan terjadi. Orata karalabas syanda. Mari kita berdoa bagi generasi. Kalau kita hari-hari ini kita melihat begitu banyak generasi yang terhilang. Mari Bapak Ibu Saudara, saya membawa Bapak Ibu Saudara untuk berdoa bagi generasi. Orata karalabas syanda. Bapak, kami berdoa bagi generasi Bapak. Setiap anak-anak muda ya Tuhan, baik yang ada di kota kami, bahkan di seluruh Indonesia Bapak. Mereka yang hari-hari ini terhilang, mereka yang tersesat Bapak, bahkan mereka hidup dalam dosa, bahkan mereka terikat akan dosa. Orata karalaba syandaya ralaba ya ralaba shikaralaba takaralaba. Lepaskan mereka, bahwa mereka berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, bahwa mereka berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Kami tahu Engkau mengasihi generasi Bapa, Engkau mengasihi generasi. Engkau taruh Bapa hati-Mu di hati kami Bapa, bahkan karena Engkau sangat mengasihi mereka. Selamatkan generasi, bangkitkan generasi yang berdoa, bangkitkan generasi yang menyembah, generasi yang mencintai Tuhan, generasi yang hidup takut akan Tuhan di bangsa ini, bahkan di setiap kota-kota, bahkan di setiap kampung-kampung, di desa-desa di mana kami berada. Kami berdoa bagi generasi, selamatkan Bapa, lakukan lawatan-Mu, terobosan-Mu buat generasi. Terima kasih Bapa, pakai kami untuk membawa keselamatan, untuk mengabarkan kabar baik kepada setiap generasi-generasi di akhir zaman. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan kasih-Mu
Kalau hari ini Bapak, kami akan mengadakan Komsel Padang biar hadirat-Mu menyertai kami dalam setiap ibadah pujian yang dinaikkan. Kami percaya hadirat-Mu menyertai dan setiap kami boleh merasakan kasih sukacita, bahkan hadirat Tuhan ada beserta dengan kami. Terima kasih, tutup bukus kami akan mengadakan Komsel Padang hari ini. Jagai lindungi kami, jauhkan dari segala roh maut kecelakaan, berkati kendaraan yang kami gunakan, bahkan setiap umat Tuhan yang ikut, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, berkati umat-umat-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kiranya damai sejahtera Allah mengalir atas mereka Bapak. Kasih dan setia Tuhan terus menyertai mereka mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, kami akan mengakhiri doa kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi jauhkanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Ya, pagi hari ini kita akan berkumpul jam 7.30 kita kumpul di base camp. Bagi yang bisa kumpul, bagi yang ada rumahnya di Cilikriwut atau memakai kendaraan pribadi, silahkan nanti kita akan info-infokan ya. Kalau kita sudah OTW, jam 8 kita akan OTW ke Sungai Gohongnya. Biarlah semuanya berjalan dengan baik. Jangan lupa peralatan pribadi masing-masing. Jangan lupa juga obat-obatan ya yang diperlukan, alat mandi dan mungkin minuman, snack bawa saja Bapak Ibu Saudara. Nanti sampai di sana kita jam 3 baru kita pulang. Oke, Tuhan memberkati. Selamat salah nih. Bentar. Mana ini? Nah, ini dia. Selamat pagi dan shalom. Pagi, shalom semuanya, shalom, memberkati. Memberkati kita semua. Ya, tetap sehat selalu Bapak Ibu Saudara. Iya, Tuhan berkati yang di Jayapura, yang di Surabaya, yang di Bogor, Jakarta. Tuhan berkati semua. Shalom. Haleluya.